Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurisna ini dari tim Leksam kelas atas SDN Raden Mangkudikusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tantangan Leksam bulan Juli, yaitu review majalah Nalar dengan teknik Fishbone dan juga LKPD jarak. Yang pertama di sini ada review majalah Nalar edisi 2026. Saya menggunakan teknik Fishbone dengan judulnya adalah Pelajaran untuk Andi. Penulisnya yaitu Ibu Winda Marliana SPD. Nah, di sini yang pertama ada apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Dalam cerita tersebut ada seorang siswa kelas 5 yang bernama Andi. Ia termasuk siswa yang cerdas, namun cara bersikapnya dinilai kurang baik oleh guru dan teman-temannya. Lalu, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menyepelekan arahan dari Pak Damar dan merasa jawabannya paling benar, serta mengejek temannya yang belum bisa. Selanjutnya, kapan kejadian tersebut? Yaitu pada saat pelajaran matematika oleh Pak Damar dan saat pada pelajaran PAI oleh Bu Rini, di mana tempatnya yaitu di halaman sekolah dan di ruangan kelas 5A. Bagaimana jalan cerita tersebut? Pada saat di kelas, Andi diminta Pak Damar untuk menjawab soal. Ketika diberikan koreksi, ia merasa jawabannya sudah benar. Lalu pada saat tes pidato, ia malah menertawakan temannya yang tidak bisa. Nah, setelah diberikan pengarahan, pembicaraan dari Bu Rini, ia merasa sikapnya sudah tidak sopan kepada guru dan temannya. Dia merenung dan akhirnya dia meminta maaf kepada Bu Rini serta Pak Damar. Nah, siapa saja sih tokoh yang terlibat? Pertama, tokoh utamanya tentu Andi. Selanjutnya ada Pak Damar, Bu Rini, dan temannya yaitu Bima Andre. Dari bacaan tersebut kita mendapatkan hikmah bahwasanya adab seseorang itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Oleh karena itu kita harus bersikap baik kepada guru ataupun teman sebaya. Dan selanjutnya ini ada LKPD jarak. LKPD jarak ini yang pertama di sini ada kegiatan 1, ayo cari tahu perjalananmu. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Biasanya berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB, lalu tiba di gerbang sekolah pukul 6.15, sehingga total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah hanya 15 menit. Selanjutnya, kegiatan 2 yaitu berlatih berhitung. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, soal pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Waktu yang dibutuhkan Andi, kita dapat menghitung dengan jarak 2 km dikalikan dengan kecepatan, yaitu 1 km per 3 menit, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 menit. Nah, waktu yang dibutuhkan Andi ke sekolah adalah 6 menit. Selanjutnya menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai, kecepatannya yaitu 100 meter per menit. Dan Siti hanya memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Nah, untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu mengalihkan kecepatan dan waktu, yaitu 100 dikali 15, sehingga hasilnya jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah 1.500 meter atau 1,5 km. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Nah, Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Untuk menyelesaikan ini, kita hanya perlu menghitung waktu berangkat dikurangi perjalanannya, yaitu 25 menit, 07.00 sampai 20, dikurang 25 menit, hasilnya itu 06.35. Sehingga Budi paling lambat itu harus berangkat dari rumah pukul 6.35. Dan yang terakhir yaitu tantangan seru. Di sini pertanyaannya adalah rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah.
dan Edo berjalan kaki dengan waktu 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 kilometer dengan waktu tempuh 15 menit. Siapa sih yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat? Tentu yang lebih cepat yaitu Dayu karena hanya memerlukan waktu 15 menit, sedangkan Edo hanya harus memerlukan waktu lebih lama yaitu 30 menit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.